Selamat pagi, seluruh warga Semakna Berkota Wisata. Sebelum memulai ibadah ini, marilah kita menyanyikan salah satu lagu pujian yang diambil dari NKB 3 ayat 1 dan 3 berjudul Terpujilah Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong berkati kami, arahkanlah hati kami kepadamu, agar kiranya kami dapat mendengarkannya dengan baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, mari kita bergembira di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, guru serta adik-adik siswa yang diberkati oleh Tuhan, kini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita
berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber hidup kami, Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami sampai saat ini. Di saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan. Berkati kami semua Bapa, hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan firman ini. Biarlah diberikan hikmat dan penguasaan diri, agar firman yang nantinya akan dibaca dan direnungkan bersama itu tidak lalu, tetapi ini akan menjadi pedoman hidup kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 4. Kita mulai baca pada ayat pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-11 dengan judul pembacaan pencobaan Yesus di padang gurun. Begini kata firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau melakukan firman ini dari hari lepas hari. Bapak, Ibu guru, serta adik-adik siswa yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya, saya yakin bahwa kita semua ada dalam keadaan sehat, ada dalam kekuatan yang baru, ada dalam ungkapan syukur yang melimpah. Dan kita semua pasti bersyukur meskipun dalam situasi yang kita alami saat ini, kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk menikmati dan menghirup hari yang baru. Bapak dan Ibu guru, serta adik-adik siswa yang diberkati oleh Tuhan, pasti dalam hidup kita pernah diperhadapkan dengan namanya pencobaan. Tetapi pencobaan yang kita alami berbeda dengan pencobaan Yesus. Ketika kita melihat pembacaan yang tadi kita baca bersama dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11,
yang diberikan judul Pencobaan Yesus di Padang Gurun. Bagaimana usaha dari iblis untuk mencoba Yesus, begitupun Yesus, bagaimana dengan kesetiaannya, dengan kepercayaannya, dengan keyakinannya ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan ketika dia lapar, dia tetap percaya bahwa Tuhan yang adalah sumber kekuatannya, Allah yang sumber hidupnya. Di sini kita melihat bagaimana perjuangan Yesus ketika diperhadapkan dengan situasi ketika sang iblis mencoba Yesus. Bagaimana kesetiaan Yesus, bagaimana keyakinan dan kepercayaan Yesus yang tidak mudah digoyahkan. Padahal ada berapa kali iblis mencoba Yesus, tetapi keyakinan Yesus tidak digoyahkan begitu saja. Ketika kita melihat kembali hidup kita yang adalah manusia yang hidup di zaman modern ini, kita pun mengalami namanya pencobaan. Kita pun mengalami namanya situasi yang mungkin menuntut kita untuk tetap setia, ataukah kita melangkah tetap di tempat. Bapak Ibu guru yang diberkati oleh Tuhan, dunia yang kita hidup sampai saat ini merupakan situasi yang memaksakan kita untuk tetap harus setia. Memang tidak mudah ketika kita diperhadapkan dengan situasi, dengan kondisi yang memaksakan kita untuk harus berubah. Jangan kita hanya berdiam diri ketika kita dicobai. Jangan kita merasa bahwa kita sudah paling benar. Jangan kita merasa bahwa kita ketika kita mendapatkan sesuatu, kadang kita lupa bahwa yang kita dapatkan itu sumber dari Tuhan. Kadang pencobaan itu datang tanpa kita duga. Kadang iri, dengki, kesombongan, keegoisan, kemarahan, keangkuhan, itulah yang membuat kita mudah jatuh. Apalagi dengan keadaan, dengan situasi yang ada saat ini, yang memaksakan kita bahwa kita harus tetap melangkah, kita harus tetap berjuang apapun situasinya. Ketika kita dicobai, apa yang akan kita lakukan? Ketika terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak muda, apalagi yang masih duduk di bangku sekolah, kadang kecanggihan teknologi membuat kita kadang lupa dengan diri kita. Kalau misalnya ada teman kita yang mungkin memiliki kelebihan, kadang kita pun ingin sama posisinya dengan teman kita. Sehingga kadang membuat kita merasa bahwa kita harus mencapai hal itu. Kita harus memiliki hal itu. Meskipun kita pun menyadari bahwa ternyata kita tidak mampu seperti dia. Tetapi jika kita mau merubah sikap kita untuk diarahkan ke arah yang lebih baik, maka hidup kita akan selalu ada dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu, guru, serta adik-adik siswa yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita saat ini ingin mengingatkan kita
bahwa hidup bersama dengan Allah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bahwa meskipun kita dicobai, meskipun kita hidup dalam pencobaan yang begitu banyak, tetapi jangan kita jauh daripada Tuhan. Karena apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, pasti ada makna dan hikmatnya. Tergantung dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita mau merubah sikap kita. Apakah kita akan tekun, setia, sama seperti Yesus yang dicobai iblis? Ataukah kita merubah karakter kita? Kita jauh dari Tuhan ataukah kita tetap setia? Karena ketika tadi kita membaca firman Tuhan, bagaimana iblis mencobai Yesus dalam ayatnya yang keempat, dia mengatakan bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Maka kita yakini bahwa ketika kita hidup bersama Tuhan, apapun yang kita lewati, ketika bersama Dia, pasti ada hikmatnya dan jalan keluarnya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, tetapi Tuhan selalu dengan kita. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apapun yang menjadi keluh kesah kita, bawa dalam doa di dalam Tuhan. Karena hidup bersama Tuhan sangat indah. Tinggal hiduplah bersama Dia. Karena apapun yang kita lakukan ketika bersama Tuhan, maka itu akan ada hikmat dan keindahan dari Tuhan. Semoga firman Tuhan di saat ini akan menjadi motivasi kita untuk melangkah di hari-hari yang seterusnya. Semoga apapun yang menjadi sumber kekuatan kita, itu semua berasal dari Tuhan. Apapun keinginan dan harapan serta cita-cita kita, luangkan dalam doa bersama Tuhan. Ketika 1000 pencobaan datang dalam hidup kita, percaya ketika bersama Tuhan, maka semuanya akan menjadi indah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa untuk kehidupan kita, masa depan kita, bahkan kesehatan dan hidup keluarga kita masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber hidup kami, Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami manusia, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih menuntun dan menyertai kami. Kami bersyukur Engkau masih berikan kami kesehatan dan kekuatan meskipun di tengah-tengah pergumulan dunia yang ada saat ini. Tuhan, kami bersyukur kami masih berikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan masih bisa membaca bersama firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Biarlah ya Tuhan, apa yang tadi kami baca dan renungkan itu tidak lalu begitu saja, tetapi itu akan menjadi pedoman hidup kita, hidup kami dari hari lepas hari. Bapa yang penuh kasih, di saat ini kami berdoa dengan kehidupan kami masing-masing, dengan pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi, yang semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mohon kiranya Engkau memberkati pribadi-pribadi kami, baik kami sebagai guru-guru, sebagai pendidik di lembaga pendidikan ini. Kiranya kekuatan, kesehatan, dan kesabaran selalu Engkau berikan dalam hidup kami. Berkati tugas pelayanan kami sebagai guru-guru dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami. Berkati keluarga kami juga Bapa, sehingga apapun yang kami lakukan dan kerjakan untuk masa depan anak-anak ini selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa dengan persiapan yang nantinya akan kami laksanakan untuk tryout yang akan dilaksanakan
pada tanggal 17 sampai 26 Februari 2021 yang akan diikuti untuk kelas 12. Kami mohon kiranya Engkau memberkati siswa-siswi kami, berkati segala persiapan mereka. Apapun yang mereka telah persiapkan, itu kiranya ada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Bapa, masa depan kami semua telah Engkau tentukan dan semua terbuka di hadapan-Mu. Begitupun dengan penilaian yang dilaksanakan di kelas 10 dan kelas 11. Tuhan, semua hasil yang nantinya akan keluar, kiranya itu sesuai dengan usaha, sesuai dengan kerja keras, sesuai dengan upaya dari siswa-siswi kami. Berkati mereka Tuhan, berkati setiap proses belajar yang ada. Tuhan, begitupun dengan proses PJJ yang sementara berlangsung. Bapa berkati, Bapa sertai, agar apapun yang nantinya menjadi proses dalam pendidikan di lembaga ini, itu semua ada dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, baik yang guru-guru, baik siswa-siswa yang ada di lembaga pendidikan ini, SMA Kristen Penabur. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus menuntun, Tuhan Yesus menyertai, agar lembaga pendidikan ini selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika mereka akan memulai aktivitas sepanjang hari ini, memulai proses belajar mengajar, kiranya Engkau berkati. Apapun yang menjadi tugas pelayanan, tugas tanggung jawab mereka, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati orang tua dari para murid-murid ini, berkati apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, sehingga semua ada dalam perlindungan Tuhan. Ini kami Bapa yang datang bermohon dan bersyukur. Jauh kami melangkah mohon ampun salah dan dosa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kehidupan, sumber hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap.
kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Amin. Saat teduh selesai dan ibadah kita juga telah selesai. Selamat beraktivitas di hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.